Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samsul Ma'arif. Alamat saya ada di Desa Kranggan, RT 3 RW 2, Kecamatan Tresono, Kabupaten Batang. Untuk satuan kerja saya ada di kantor Kemenak Kabupaten Kendal, dan unit kerja saya ada di kantor urusan agama Kecamatan Gemuh. Dan profesi saya saat ini sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Gemuh. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pembelajaran saya yang sudah saya laksanakan secara sinkronus ataupun asinkronus pada hari pertama sampai hari kelima saat ini. Tapi sebelum kita masuk terkait dengan pengalaman, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu merupakan komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui Zoom meeting, video call, dan lain-lain. Sedangkan asinkronus adalah layanan daring atau tata laksana komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media email, PDF, media Word, dan tugas-tugas yang lain. Pengalaman yang saya dapatkan selama pembelajaran secara asinkronus salah satunya adalah MOOC. Pada pembelajaran MOOC kita melakukan pembelajaran dengan mengakses materi secara mandiri dan mempelajari modul yang diberikan secara mandiri. Dalam pembelajaran asinkronus tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihannya yang saya rasakan memungkinkan setiap orang untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu kita lebih leluasa membagi waktu untuk belajar karena sistem yang lebih fleksibel. Kemudian kita bisa belajar sesuai dengan karakteristik diri kita masing-masing. Kemudian kita bisa mengakses informasi yang diberikan dari berbagai sumber baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar. Kelebihan yang terakhir yaitu mendorong kita untuk lebih efektif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Di samping adanya kelebihan yang saya rasakan, ada pula kekurangan yang saya rasakan. Di antaranya pembelajaran atau keberhasilan pembelajaran tergantung pada kemandirian dan motivasi belajar peserta. Kemudian akses jaringan yang menjadi kendala, di mana koneksi internet harus stabil, yang jika tidak stabil bisa mempengaruhi nilai akhir. Kemudian pengalaman pembelajaran yang saya rasakan secara sinkronus diantaranya, atau pembelajaran secara tatap muka diantaranya memiliki beberapa kelebihan yang saya rasakan. Yang pertama, kita bisa lebih mengenal satu sama lain, kemudian kita bisa mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal dari pemateri dengan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran ketika berlangsung. Namun di samping adanya kelebihan pembelajaran sinkronus ini ada juga kekurangannya, yaitu kembali lagi ke akses internet yang terkadang kurang stabil yang bisa mempengaruhi pembelajaran. Pada akhirnya dalam pembelajaran asinkronus ataupun sinkronus yang saat ini saya laksanakan dari hari pertama sampai hari kedua sangat diperlukan untuk mengakses materi secara luas dan tentunya dapat menambah pengetahuan terhadap materi yang disampaikan. Jadi tidak hanya berfokus pada modul yang tersedia saja, dengan begitu peserta dapat memahami materi yang sudah disampaikan secara luas dan tepat. Mungkin terkait dengan pengalaman dari hari pertama sampai kelima pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus, seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.